Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Sekarang udah mulai muncul belum suaranya? Sudah kak. Sudah ya, oke. Teman-teman yang bisa open cam, silahkan open cam. Yang bisa pakai virtual background-nya, silahkan dipakai juga ya virtual background-nya. Oke, aku buka ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Malam ini pertama kalinya nih kita ketemu secara virtual bersama dengan Sekolah UTBK dan malam ini kita bakal bahas gimana sih strategi biar kita bisa masuk PTN langsung nih sekali percobaan gitu, langsung keterima. Mau itu di SNBP ataupun SNBT. Malam ini teman-teman aku nggak akan sendiri, tapi bakal ditemenin juga sama Kak Isna ini Nur Fauzia. Nanti Kak Isna akan sharing nih tips ke teman-teman semua gimana sih caranya kita pilih kampus, gimana sih caranya kita pilih jurusan. Dan kabar baiknya teman-teman juga boleh kalau misalkan nanti mau konsultasi nih ke Kak Isna. Misal, Kak, aku tuh pengen masuk jurusan A sama B, tapi bingung kira-kira mana ya yang pilihan pertama atau di kampus mana. Nanti boleh aja langsung teman-teman konsulin ke Kak Isna. Oke. eh Kalau gitu aku langsung kenalin dulu ya. Aku panggil dulu nih Kak Isna. Halo, selamat malam Kak Isna. Halo Kak Lilis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Isna gimana? Sehat Kak? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah 1 tahun ya Kak. Akhirnya kita ketemu lagi nih, reuni Yeay. lagi di sekolah UTBK. Hmm, Iya. kerasa. Kak Isna mungkin ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman perkenalan singkat dulu gitu tentang Kak Isna. Seperti apa sih kesibukannya sekarang dan lain sebagainya. Mm-mm. Oke, terima kasih Kak Lilis. Halo teman-teman semuanya. Ada Kak Tasya, Kak Fauzan, Kak Shelfa, Kak Hoirul, Kak Riko, Kak Arina, Kak Kiat, dan Kak Joana. Oke, perkenalkan nama kakak Kak Isna. Kak Isna sekarang kesibukannya masih jadi guru, masih jadi guru. Kemudian untuk S1-nya Kak Isna ambil fisika di UNJ, kemudian Kak Isna juga award di LPDP S2 di UNJ juga. So, em, pengalamannya kemarin Kak Isna pernah jadi kepala sekolah di Jogja, kepala sekolah swasta. Kemudian ya terkait dengan sharing-sharing SNBT atau UTBK atau SNBP atau ujian mandiri nanti bisa di-sharingkan ke Kak Isna atau kalau mau tanya-tanya Kak Isna insya Allah bisa bantu jawab seperti itu. Ih, Masya Allah, keren banget nih Kak. Pengalamannya banyak banget. Bahkan sempat juga tadi jadi kepala sekolah. Pasti udah lebih familiar ya Kak ya tentang SNBP, SNBT, ujian mandiri tadi ada juga. Oke, teman-teman, biar kita langsung nih langsung mengupas apa aja sih strategi yang dibutuhkan biar kita bisa lolos di PTN dalam sekali percobaan. Langsung aja kita buka. Mungkin untuk termin pertama nanti akan ada bincang bersama dengan Kak Isna terkait tadi strategi teman-teman untuk menentukan jurusan, kampus di SNBP maupun SNBT. Dan nanti di termin kedua akan ada bahas latihan soal UTBK yang kemarin udah sempat aku share nih latihan soalnya di grup siapa yang udah coba kerjain. Boleh raise hand yang udah coba kerjain teman-teman. Kemarin siapa nih yang udah nagih latihan soalnya katanya mau dikerjain duluan, udah dikerjain belum teman-teman? Oke, jadi nanti akan ada dua termin ya. Di termin kedua kita bakal bahas latihan soal bareng-bareng. Setelah itu nanti di akhir sesi kita akan ada foto bersama teman-teman. Oke, untuk termin pertama aku serahkan waktu dan tempatnya ke Kak Isna untuk dimulai sesi yang pertama. Silakan Kak Isna. Oke, terima kasih Kak Lilis. Oke, em, baik teman-teman, Kak Isna panggilnya teman-teman saja ya. Ada berapa nih? Ada beberapa ya. Kak Isna pengen lihat ini deh sih, apa? Open cam, coba silahkan open cam ataupun cek ya, cek one by one nih. Coba Kak Isna panggil masih ada di
sekitar device nggak ini? Oke. Dari Kak Tasya nih. Halo Kak Tasya, cek. Halo, halo Kak Tasya. Oke, belum terdengar suaranya Kak Tasya. Kak Selva. Halo Kak Halo Isna. Kak Selva. Ya. Ya ampun, masih unyu-unyu banget ya Kak Selva. Kak Selva dari mana Kak? Asal sekolah atau alamatnya? Asal sekolah boleh, wilayahnya boleh. Man satu Bojonegoro Kak kebetulan. Oke, Mas Satu Bojonegoro. Oke, bisa on cam aja ya Kak Selva, nggak apa-apa. Kita semacam sharing aja. Oke, kemudian Kak Tasya. Halo Kak Tasya, selamat malam. Oke, oke belum terdengar. Kak Khairul. Kak Isna panggil satu-satu nih. Kak Rico. SpongeBob nih, SpongeBob kuning. Oke, belum terdengar Kak Riko. Ayo teman-teman, absen dulu teman-teman. Oke, Kak Kia, coba Kak Kia. Hai Cek cek. Kak. Oke, Kak Kia, halo Kak Kia, selamat malam. Kak Kia dari mana nih? Kak. Dari ini tempat tinggalnya atau sekolahnya Kak? Boleh dua-duanya, tempat tinggalnya, sekolahnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Zizkia. Saya berasal dari Aceh. Saya sekolah di SMA Negeri 2 Aceh Barat. Oke, dari Aceh, wah jauh banget ya. Kemarin juga banyak yang dari Aceh juga tahun kemarin, banyak yang ke UIN juga banyak yang di Aceh ya. Iya, Kak. Kemudian Kak Johana, terima kasih Kak Kia. Kak Johana cek, halo. Halo Kak Johana, selamat malam. Halo, Halo, Kak Johana dari mana nih? dari SMA Negeri 12 Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru, Riau ya Kak ya? Iya, Oke, dari tanah Sumatera ada Kak Kia dan Kak Joana Christine. Oke, Kak Joana. Oke, terima kasih. Kak, selanjutnya Kak Ruth. Kak Ruth, halo Kak Ruth, selamat malam. Cek, cek, terdengar suaranya Kak Isna? Oke, next Kak Renata. Kak Renata Suci Ramadhani, Divisi Pendidikan. Ini pasti anak organisasi. Oke, oke, belum belum terdengar. Kak Ujan, halo Kak Ujan. Cek, cek Kak Ujan. Masih, oke, masih belum terdengar. Oke, nggak apa-apa ya, sambil kita mulai. Sambil, oke, masih di luar Kak Ujan. Siap-siap. Nggak apa-apa, nanti sambil disimak ya. Nanti kalau ada rekamannya bisa di play ulang juga, nggak apa-apa. Oke, ini biasanya Kak Isna dipanggil kalau di sekolah Miss sih ya. Jadi nanti kalau keceplosan Miss ya, mohon maaf ya. Jadi Kak Isna di sini coba deh nanti coba di sharing nih terkait dengan bagaimana sih em, SNPMB. Oke, Kak Isna share screen terlebih dahulu. Hmm, oke, sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah muncul ini full screen-nya dari PPT-nya atau Sudah masih Kak, kecil? sudah Kak. Sudah ya. Ya, Oke. Hmm, wait. Oke, Kak Isna akan mulai di sini dengan pertama find your path ya. Tentukan jalanmu. Don't choose what's popular, choose what's fit you. Oke. Jadi di sini teman-teman
kelas 12 semua ya. Tapi nanti kalau ada yang kelas 11 nggak apa-apa. Persiapannya sangat matang sekali. 1 jam, 1 jam. 1 tahun sebelum UTBK atau SNBP atau ujian mandiri. Jadi Kak Isna di sini menekankan pertama adalah jangan milih apa yang jurusan populer aja ya, tapi pilih jurusan yang cocok denganmu, apa yang kalian suka, apa yang kalian minati. Jangan cuman lihat tren-tren aja yang populer. Sekarang jurusan apa sih kayak gitu? Nah, itu jangan lihat. Jadi pastikan itu cocok ataupun kesukaan atau minat teman-teman semua. Oke, let's start with tadi mungkin sudah kenalan ya lebih banyak. Tadi sudah dengan Kak Lilis. Nah, Kak Isna di sini adalah lulusan Master Degree in Educational Management. Oke, jadi kebetulan Kak Isna LPDP juga S2, kemudian sudah lulus, Alhamdulillah, dan sekarang Kak Isna jadi pengembang kurikulum juga di sekolah swasta juga, dan Kak Isna ngajar fisika, ngajar bahasa Inggris juga. Jadi pernah ngajar bahasa Inggris, ngajar fisika juga. Oke, how about you? Nah, tadi Kak Isna coba udah ini ya, absen satu-satu yang ada Kak Selva, ya Kak Selva dari Bojonegoro, kemudian ada yang tim Sumatera juga tadi, tim Aceh, Kak Juana, Kak Ruth, dan lain sebagainya. Oke, nah, oke, teman-teman sebenarnya ini Kak Isna ada kuis nih, ada kuisis, ya. Oke, ada kuisis. Silakan nanti bisa mulai join. Kuisisnya disiapkan terlebih dahulu ya perangkatnya. Mungkin pakai HP atau pakai laptop. Silahkan, silahkan bisa mulai join kuis. Miss Kak Isna ini ya. Berikan kode kuisisnya. Oke. Wait. Nah, di kuisis ini, Kak Isna pengen tahu nih, bagaimana sih atau sampai mana sih pengetahuan kalian? Karena kan kalian sudah masuk ke kelas 12 ya, masuk ke kelas 12. Kemarin sudah mengikuti perkembangannya atau belum? Em, Terkait dengan SNBP, terkait dengan SNBT, terkait dengan ujian mandiri. Oh, mungkin karena baru sedikit nanti saja ya kakak-kakak semuanya. Karena baru sedikit nanti ndak malah ini untuk materinya nggak apa-apa. Kita next dulu aja karena sudah eh, ini. Oke, nanti coba kuisisnya di akhir nggak apa-apa ya. Jadi biar efektif, pertama Kak Isna pengen menjelaskan terkait dengan siswa versus mahasiswa nih. Nah, karena kalian di sini sudah kelas 12 dan at least tahun ini ya, tahun ini sudah menjadi mahasiswa. Apa sih bedanya terkait dengan siswa dan mahasiswa ini? Tentunya dari teman-teman untuk siswa ini adalah yang pertama fokus mencari ilmu ya. Karena di kelas 12 ini banyak kalian semuanya di sini adalah fokus cari ilmu atau fokus apa ya belajar terus mengejar ranking, mengejar bisa juga mengejar materi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian siswa biasanya juga bisa sambil organisasi. Oke, sambil berorganisasi bisa juga siswa ini tidak terlalu capek fisik. Karena apa? Ya, tugasnya hanya belajar, belajar, dan belajar. Kemudian ketika jadi siswa, uang bisa minta orang tua ya, atau tiap hari pasti dikasih uang saku, kayak gitu. Nah, bedanya nih,
upgrade besok ataupun tahun ini terkait dengan menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa ini teman-teman mindsetnya harus berubah terlebih dahulu ya, atau sudah berubah paradigmanya terlebih dahulu nih. Apakah besok di sini mahasiswa ini sudah mulai mikir besok mau kerja apa dan jadi apa? Nah, itu nanti akan menentukan jurusan yang kalian ambil, oke? Jadi sudah mulai mikir nih besok mau kerja dan jadi apa. Kemudian ikut organisasi mahasiswa itu biasanya yang juga dengan organisasi yang mendukung karir ya, yang mendukung karir. Misalnya, em, aku mau terjun di dunia kesehatan nih Kak. Oke, jadi nanti aku mau ikut organisasi-organisasi atau terkait dengan pengabdian-pengabdian masyarakat, terkait dengan di lingkungan-lingkungan kesehatan, ataupun nanti ada bakti sosial, kita coba di masyarakat mengadakan medical check up dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi apa ya? Tonggak awal untuk yang ikut organisasi itu yang mendukung karir teman-teman. Oke, kemudian mahasiswa itu biasanya juga menguras fisik, pikiran, dan mental tentunya. Iya, em, karena apa? Di sini karena kalian upgrade ya dari siswa menjadi mahasiswa, sudah menguras fisik nantinya, pikiran dan juga mental. Mental harus juga disiapkan. Karena apa? Karena ketika menjadi siswa kalian masih dibimbing oleh guru. Ketika sudah jadi mahasiswa, kalian akan sendiri find your apa ya jalan kalian sendiri. Jadi kalian tidak akan bergantung pada guru kalian ya. Entah kalian mau masuk kelas atau kalian mau em, oke atau kalian mau yang lainnya itu dosen tidak mau tahu ya teman-teman. Jadi kalian harus bisa em, apa ya kalian harus bisa menganut diri sendiri ya. Jadi jangan tergantung dengan dosen. Kalau kita siswa masih tergantung dengan uh, guru seperti itu. Oke, kalau untuk jadi mahasiswa kita bisa sambil kerja atau tidak melulu minta uang saku kepada orang tua. Kita sambil kerja bisa juga ya, karena biasanya kita cari agak ini ya. em, ini ya, agak ini ya yang untuk menjadi mahasiswa. Oke, sebentar ya. Oke, mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan bisa sambil kerja tadi sampai di situ ya. Karena kan jadi mahasiswa kan biasanya agak sungkan ya. Em, agak sungkan ya minta orang tua seperti itu. Dulu Kak Isna ketika jadi mahasiswa ya apa ya bisa sambil kerja, Kak Isna bisa sambil organisasi, cari pengalaman, ikuti hima, kemudian juga cari sampingan dan lain sebagainya. Itu yang bisa kalian dapatkan ketika jadi mahasiswa. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Nanti silahkan nanti Kak Isna akan coba sambil baca dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita next ke gap year. Nah, ada sebenarnya dulu siswa Kak Isna itu banyak yang gap year juga. Ada yang enggak juga. Jadi macam-macam ya pilihan dari anak-anak atau siswa dari Kak Isna dulu itu. Nah, kebanyakan itu pada fokus apa sih yang menyebabkan gap year itu? Yang pertama ada juga yang fokus upgrade kemampuan dan keterampilan diri. Oke, ada em, siswa yang ketika dulu memutuskan untuk tidak ikut SNBT ataupun SNBP karena dia mau ngambil kuliah ke luar negeri misalnya. Jadi murid Kak Isna itu ambil semacam les TOEFL, semacam les bahasa Inggris, ataupun mempersiapkan berkas-berkas. Kemudian kalau mau ke
luar negeri mau ke Taiwan itu harus les Mandarin dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu. Kenapa gap year juga mempersiapkan kuliah ke luar negeri tadi tentu ya. Kemudian tidak memiliki biaya yang cukup. Nah, ini biasanya yang ini nih yang punya adik atau kakak yang banyak ya. Ketika orang tua membiayai misalnya, nah ini kan biasanya ada yang ngalah dulu atau ngalah sama kakaknya atau sama adiknya dan memutuskan untuk tidak kuliah terlebih dahulu tahun ini atau gap year. Murid Kak Isna juga kemarin ada yang seperti itu karena ngalah dulu terhadap kakaknya di UGM. Kemudian murid Kak Isna memilih gap year terlebih dahulu selama 1 tahun. Selama 1 tahun dia mondok, kemudian baru tahun berikutnya dia ikut SNBT, SNBP jalur prestasi kalau tidak salah. Kemudian ada juga yang gap year itu diterima namun bukan jurusan yang diinginkan. Nah, nanti kita akan bahas ya bagaimana nih eh, bisa diterima tapi bukan jurusan yang diinginkan, apakah harus diambil atau tidak nih. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ada juga yang mungkin diterima di tahun ini di PTN tapi dia tidak ambil karena ternyata takutnya nanti berasa salah jurusan kayak gitu. Jadi tidak diambil. Oke, kemudian gagal semua jalur masuk. Nah, ini yang agak agak ngenes ya. Tapi semoga kalian enggak ya, insya Allah enggak ya. Jadi ini gagal semua jalur masuk sehingga memutuskan untuk gap year atau tidak kuliah. Gagal di SNBP, gagal di SNBT, ataupun gagal di ujian mandiri manapun. Kemudian ya sudahlah tahun depan aja kayak gitu. Kemudian atau juga yang ingin kerja dahulu bisa juga atau yang benar-benar tidak mau kuliah ini yang bisa juga. Oke, kemudian Kak Isna coba next. Nah, ini nih seleksi dan kuota tahun 2026. Kak Isna lihat perkembangannya di tahun 2026 ini nggak terlalu booming banget ya daripada tahun 2025 ternyata. Mungkin karena hampir sama. Kalau tahun 2025 kemarin mungkin banyak kebijakan-kebijakan baru terkait dengan SNBP, SNBT ataupun SM. Tapi di tahun 2026 ini seperti mengikuti tahun lalu ya. Jadi tidak banyak perubahan sehingga animo ataupun boomingnya itu tidak se-booming yang tahun kemarin. But it's okay, nanti bisa kita lihat ya beberapa pengalaman tahun kemarin ataupun untuk mempersiapkan nih strateginya nanti di tahun 2026. Nah, di 2026 ini teman-teman untuk kuotanya masih sama ya, tidak ada perubahan. Ya, jadi mungkin karena ini tahun ketiga dari kebijakan itu, jadi masih sama kebijakannya di sini. Jadi SNBP di sini kuotanya minimal 20%, SNBT minimum 40%, dan seleksi mandiri maksimum 30%. Nah, yang diuntungkan nih teman-teman, kita harus bisa membedakan apakah PTN tersebut BLU ataupun PTN BH ya, layanan umum ataupun berbadan hukum. Nah, kebanyakan sekarang PTN sudah mulai bergerak ke PTN BH. Nah, di PTN BH nih teman-teman ternyata perguruan tinggi itu maksimum yang SM itu sampai 50%. Jadi mereka sampai berani setengahnya dari mahasiswa nanti itu adalah lewat jalur mandiri karena PTNBH ini sudah jadi otoriter perguruan tinggi tersebut ya. Jadi SNBP ini tetap minimum 20%. Jadi paling tidak PTNBH itu harus mengambil dari SNBP itu 20%, kemudian SNBT itu 30%, mandiri 50%. Tapi kalau untuk PTN BLU ini masih 20, 40, dan 30. Seperti itu. Oke, nah teman-teman untuk jalur masuk perguruan tinggi ini ada 3 ya masih sama di kayak tahun kemarin. Kita bisa lewat jalur SNBP,
bisa lewat jalur SNBT UTBK ataupun lewat jalur mandiri. Nah, untuk SNBP teman-teman, ini adalah berdasarkan nilai akademik ya dan atau prestasi. Nanti kita coba akan bedah lebih lanjut di slide selanjutnya. Kemudian di SNBP ini juga adalah yang siswa eligible dan mempunyai nilai TKA. Nah, ini yang terbaru gimana nih teman-teman kemarin hasil TKA-nya? Pada diupdate di sosmed semua ya, banyak sekolah banyak yang update terkait dengan nilainya, bahkan sampai ada skornya juga, apakah termasuk kategori istimewa, baik ya dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga banyak ya terkait dengan TKA ini, apakah dipakai di SNBP? Nah, syaratnya adalah mempunyai nilai TKA. Karena ketika sekolah ngisi PDSS itu, ketika siswa tersebut eligible, nilai TKA-nya sudah otomatis terlihat di sistem seperti itu. Jadi kalau kemarin nggak ikut TKA, ya berarti nilai di PDSS kosong nantinya. Oke, untuk SNBP ini gratis ya, teman-teman. Tidak membayar sama sekali karena kalian lewat jalur undangan dan siswa terpilih atau siswa berprestasi ini dari masing-masing sekolahnya. Masih sama ya, teman-teman, untuk SNBP bisa dicek terkait dengan akreditasi sekolah A, B, atau C untuk kuotanya, ataupun menggunakan Eraport ya, kalau menggunakan Eraport ditambah 5%. Nah, kalau tahun-tahun kemarin banyak yang viral ya terkait dengan penetapan siswa eligible. Nah, tapi kalau tahun sekarang sudah agak meredup ya terkait dengan ini. Malah yang viral mungkin cuman SMA mana ya kemarin tuh. MH Tamrin ya, yang banyak yang mundur karena mungkin pengen kuliah di luar negeri, jadi biar kota eligible-nya bisa digunakan oleh siswa-siswa lain yang pengen kuliah ke dalam negeri atau PTN dalam negeri seperti itu. Oke, kemudian jalur yang kedua adalah yang UTBK. Nah, UTBK ataupun SNBT UTBK ini tentu menggunakan tes menggunakan komputer, kemudian hanya dilakukan satu gelombang ya, teman-teman. Be aware karena hanya dalam rentang waktu 10 hari aja dan satu gelombang aja. Kalau tahun kemarin mungkin kayaknya karena ada lebaran, jadi ada yang sebelum lebaran dan setelah lebaran. Kalau tahun ini cuma satu gelombang aja. Oke, kemudian untuk UTBK biaya mandiri ya. Ini masih tahun kemarin 200.000. Tahun ini belum ada kebijakan berapa ribu, tapi 2 tahun terakhir nominalnya masih sama ya. Jadi kemungkinan masih 200.000 untuk yang UTBK. Kemudian untuk ujian mandiri ini nanti tergantung PT tujuan ya, teman-teman. Kemudian ada juga jalur mandiri yang menggunakan nilai SNBT UTBK. Ini banyak universitas-universitas yang pakai skor UTBK aja ataupun pakai sertifikat atau apa namanya daftar nilai UTBK aja. Nah, itu bisa lewat jalur skor UTBK. Nah, itu bisa digunakan untuk jalur mandiri beberapa PTN. Banyak PTN yang membuka jalur mandiri menggunakan skor SNBT UTBK. Jadi sangat penting banget ya teman-teman SNBT UTBK ini. Kalau nggak ikut ya sudah kelewat ya. Padahal UTBK SNBT ini sangat penting sekali, bahkan sampai di jalur mandiri. Nah, kemudian untuk jalur mandiri ini bau-baunya sih di sini biaya tergantung perguruan tinggi ya, dan ada biaya IP juga atau infak pembangunan perguruan tinggi. Oke, kemudian kita next ke yang pertama ya, teman-teman. Oke, yang pertama adalah SNBP ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, ini untuk teman-teman kemarin yang mungkin sudah ditetapkan oleh sekolahnya, termasuk siswa yang eligible atau tidak. Nah, ini bisa nanti Kak Isna berikan tipsnya. Oke, saya masuk siswa eligible nih, Kak. Bagaimana sih tips dan triknya terkait dengan memilih jurusan? Oke,
Yang pertama nih, teman-teman, untuk yang lewat jalur SNBP atau prestasi. Tentunya karena kalian sudah kelas 3 pasti banyak prestasinya ya. Beda ceritanya kalau Kak Isna ngasih tahu untuk yang kelas 10. Pasti Kak Isna bilang, kamu kelas 10 harus cari lomba yang sesuai dengan minat kamu biar nanti kamu kelas 12 bisa gunakan sertifikat itu untuk daftar di SNBP. Paling tidak ada event yang kalian ikuti di hima ataupun jurusan yang kalian tuju. Nah, itu bisa juga. Oke, untuk tips and triknya yang pertama adalah cek akreditasi sekolah. Nah, ini terkait dengan penentuan kuotanya ya teman-teman. Tadi yang Kak Isna sudah sampaikan terkait dengan em, kuota berapa persen sih jumlah siswa yang masuk, terutama ranking dari teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua adalah cek ranking satu angkatan. Nah, ini yang sangat penting ya teman-teman. Kalau di sekolah Kak Isna kemarin yang eligible itu di ranking ya. Jadi di ranking dari ranking 1 sampai ranking 50 sekian. Nah, nanti kalian bisa lihat nih ranking 1 sampai ranking sekian, kalian di ranking berapa nih? Nah, itu nanti bisa menentukan apakah teman-teman kalian atau saingan kalian yang satu sekolah itu mengambil jurusan apa. Jadi, kalian harus tahu nih posisi kalian itu di ranking berapa, kayak gitu di sekolah. Nah, kenapa cek ranking ini penting? Ini terkait dengan yang terakhir ya, cari data jumlah alumni yang diterima 3 tahun terakhir. Karena ketika kalian lihat ranking itu dan lihat jumlah alumni yang keterima 3 tahun terakhir, paling tidak PTN itu percaya dengan sekolah kalian, percaya dengan siswa kalian, dan percaya dengan jurusan yang kalian ambil. Kakak kelas kalian atau alumni kalian itu ada nggak sih kemarin yang ikut kayak gitu? Misalnya mau ambil manajemen UGM ya. Tapi ternyata 3 tahun terakhir ini cuman dua nih, cuman dua yang ikut ataupun yang bis keterima lewat SNBP. Nah, itu kalian bisa lihat nih apakah ranking kalian itu termasuk dua besar ataupun dua orang tertinggi yang ambil jurusan manajemen. Karena kalau di sekolah Kak Isna ada nih data siswa ngambil apa dan lain sebagainya. Meskipun kita nggak tahu ya teman kita itu ngambil apa, tapi ada data terkait dengan teman seangkatan. Oh, kamu mau ambil ini, kamu ambil ini. Sekolah data, kemudian bisa dilihat di situ. Misal si A mau ngambil UGM jurusan manajemen, si B mau ngambil UPN jurusan akuntansi dan lain sebagainya. Oke, next adalah hitung rata nilai raport semester 1 sampai 5. Nah, biasanya di sini kalian bisa mandiri sebenarnya. Rata ini bisa kalian hitung di Excel. Dan kalian bisa lihat apakah rata nilai rapor semester 1 sampai 5 ini dominan eh, dominan tetap naik atau turun ya. Jadi kalaupun turun teman-teman biasanya SNBP itu turunnya tidak yang digit kepalanya ya. Misal dari 82 jadi 76. Nah, itu biasanya jangan ambil jurusan yang pembobotannya mapel tersebut ya. Jadi misal biologi nih. Biologi ternyata nilaiku turun Kak dari 86 ke 76. Nah, paling tidak teman-teman jangan ambil yang jurusan terkait dengan biologi ya, seperti itu. Ataupun nantinya kalian bisa lihat nih nilai rapor semester kalian per mapelnya ada mapel yang unggul misalnya math yang signifikan naik nih Kak dari 87 jadi 89. Nah, itu bisa kalian PD ambil jurusan terkait dengan math ataupun statistika, statistika ya, atau aktuaria yang terbaru ya, ada juga aktuaria seperti itu. Kemudian tadi cek nilai mapel tadi yang terkait dengan jurusannya, misalnya kedokteran, berarti kalian harus kuatin di biologi mapelnya sama kimia kalau tidak salah.
biologi kimia nanti bisa dilihat itu apakah nilai mapelnya dominan naik, tetap atau turun. Kalau turun berarti apakah kepalanya ataupun digit awalnya atau tidak. Kemudian next adalah upload sertifikat prestasimu. Nah, nanti akan coba Miss Isna lihatkan sertifikat apa sih yang banyak dilirik oleh PTN kayak gitu ya. Nanti juga ternyata PTN satu sama Halo Kak Isna. Sepertinya jaringan di Kak Isna terganggu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu Kak Isna join lagi di Zoom-nya, teman-teman boleh banget nih kalau misalkan mau nyiapin, kira-kira kalian udah ada belum sih rencana mau ambil jurusan apa, kemudian mungkin jurusan pertama, jurusan kedua, kemudian kampusnya nih, kampus mana aja. Nanti kalau misalkan kalian mau konsul ke Kak Isna, boleh banget ya teman-teman. Baiknya yang ditaruh di pilihan pertama itu apa, atau mungkin pilihan kedua itu apa, dan seterusnya. Dan sambil menunggu Kak Isna nih teman-teman, aku mau ngingetin lagi, kemarin kita udah share latihan soal UTBK-nya di WhatsApp grup ya. Gimana udah pada download belum? Ada yang udah ngerjain belum teman-teman? Boleh, kalau yang udah ngerjain boleh raise hand dong. Kemarin siapa ya yang minta duluan nih latihan soalnya udah coba dikerjain belum? Atau udah coba dibuka belum teman-teman latihan soalnya? Kak Kia, kemarin tuh Kak Kia bukannya yang minta soal Kak? Kak Silvi udah coba kerjain latihan soalnya yang kemarin kita share Kak? Atau siapa nih? Kak Selva, Kak Kia ada nggak Kak Kia? Kayaknya kemarin Kak Kia deh kalau aku nggak salah. Halo Kak Kia. Atau teman-teman yang lain ada yang udah coba? Oke, Kak Isna udah kembali. Halo Kak Isna. Oke, halo Kak Lilis. Oke, sorry. Tiba-tiba Aman, jaringan aman, Mbak. terputus. Aman, aman, siap. Oke, mangga Kak Isna. Kalau misalkan nanti jaringannya agak terhambat dan mau off cam, nggak apa-apa ya Kak, aman. Oke, siap. Oke, Oke, thank you Kak Isna. ya Kak Isna lanjutkan ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, tadi sampai upload sertifikat ya. Kemudian next tipsnya adalah pilih universitas satu daerah. Nah, ini kemungkinan sih kebanyakan seperti itu ya teman-teman. Kak Isna dulu kemarin orang Jogja ataupun sekolahnya Jogja, kalian bisa lihat di websitenya UGM, UNY itu kebanyakan ada asal daerah juga. Nah, itu kebanyakan dari Jogja. Bahkan kalau kalian tahu SMA 3 Jogja itu kebanyakan pindah ke UGM semua ya. Jadi ya mungkin ini juga terkait dengan apa ya politik dan lain sebagainya, politik kewilayahan agar nggak macet lah atau lain sebagainya. Tapi bisa juga kalian prioritaskan universitas satu daerah. Ya mungkin yang dari Aceh tadi kan bisa aja sebenarnya eh, ambil yang luar daerah, tapi kan kebanyakan itu ambil yang dalam daerah kayak gitu ya. Oke, kemudian tadi cari data jumlah alumni yang diterima 3 tahun terakhir, sudah Kak Isna jelaskan. Oke, next terkait dengan ketentuan baru yang di tahun 2026 ini ya teman-teman di SNBP bahwa siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2026 ini tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri tahun 2026 di PTN manapun. Nah, ini biasanya banyak yang nanya di kalangan guru atau kepala sekolah, apakah benar sih sekolah saya di blacklist nih? Bagaimana siswa saya nanti? Kayak gitu kan. Nah, ini terkait dengan hal ini, em,
Berarti yang SNBP harus diambil ya. Karena di sini adalah siswa yang dinyatakan lulus jalur SNBP itu tidak dapat mendaftar seleksi jalur mandiri. Ini karena bukan di backlist dan lain sebagainya ya teman-teman, karena memang sistemnya seperti itu ya. Jadi ketika kita sudah di sistem itu kita ditarik data dari SNBP, maka di sistem UTBK SNB UTBK di sistem ujian mandiri itu kan mereka juga ngambil data dari pusat ya Pusdatin sehingga ya data kita sudah kelok seperti itu kalau sudah keterima SNBP. Jadi pastikan SNBP ini menjadi pilihan utama kalau kalian mau milih jurusan ya ambil yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau yang kalian minati seperti itu. Oke, next ke pilihan program studi dan portofolio. Nah, ini untuk jalur SNBP ya, teman-teman. Untuk jalur SNBP yang pertama, siswa ataupun peserta ini dapat memilih program studi di PTN akademik dan atau PTN vokasi. Nah, ini teman-teman bisa ambil sarjana ataupun di politeknik. Nah, kalau di website SNPMB belum ada ya terkait dengan daftar univ dan jurusannya, tetapi mungkin nanti sebentar lagi akan diupdate oleh tim pusat seperti itu. Untuk yang program studi yang bisa diambil di SNBP, karena nggak semua program studi bisa diambil nih. Contohnya di UIN ya, UIN itu biasanya kalau buka SNBP paling jurusan-jurusan yang umum ya, bukan jurusan keislamannya. Kan ada ya UNIF ataupun UIN yang buka dua terkait dengan keislaman ataupun jalur umum ataupun jurusan-jurusan umum seperti itu. Oke, kemudian di SNBP teman-teman kalian hanya pilih dua program studi dari satu atau dua PTN. Jadi beda dengan SNBT, kalau SNBP cuma dua. Kalau SNBT nanti pilihannya masih empat ya, sama kayak tahun kemarin. Jadi berbeda kalau SNBP cuma dua aja dari satu atau dua PTN. Nah, jika memilih satu program studi, peserta dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Kalau Kak Isna dari Jogja misalnya mau pilih satu bisa di luar daerah berada di provinsi manapun. Tapi kalau Kak Isna ambil dua program studi, salah satu harus ada di provinsi yang sama dengan sekolah asalnya. Ya, jadi kalau misalnya Kak Isna mau ambil di Brawijaya nih, Kak Isna dari Jogja, Brawijaya bukan dari wilayah yang sama. Boleh, tapi cuman bisa ambil satu aja. Misal jurusan hukum di Brawijaya. Tapi kalau milih dua program studi, satunya harus di wilayahnya. Jadi misal satu ambil di Brawijaya, dua ya harus di wilayahnya ada. Misalnya UGM Hukum, seperti itu. Oke, atau bisa juga yang satu misal UNY, yang kedua UNS itu boleh. Tapi kalau milih satu itu boleh dimanapun ya. Jadi boleh di luar wilayah kita. Oke, daftar program studi dan daya tampung ini dari pemerintah belum diupdate, eh, belum dimasukkan, mungkin sebentar lagi di bulan-bulan Februari. Oke, next di SNBP nih teman-teman, kemarin terkait dengan sosialisasi SNBP terutama banyak pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru terutama bagaimana sih perguruan tinggi itu menentukan kelulusan di SNBP? Nah, pertama teman-teman yang dilihat itu adalah nilai rapor seluruh mata pelajaran. Paling sedikit itu bobotnya 50%. Oke. Jadi rata kalian dari semester 1 hingga semester 5 itu biasanya diambil 50%. Nah, karena kemarin ada kasus ternyata sekolah satu dengan sekolah yang lainnya rapornya beda, maka ternyata diadakanlah TKA. Nah, kemudian TKA ini mungkin bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan untuk yang di SNBP. Sebenarnya tujuannya hanya itu ya teman-teman untuk
apa ya, menyelaraskan ataupun menstandarisasi nilai raport terutama. Tapi ternyata terkait dengan aplikasinya ya banyak sekali huru-haranya terkait dengan TKA ini. Oke, yang kedua, yang 50% dari mana nih, Kak? Ya, 50% itu dari nilai raport yang paling banyak dua mapel yang pendukung program studi tersebut. Tadi Kak Isna jelaskan misalnya kedokteran berarti nanti mapel dari biologi dan kimia. Ataupun kalau mau ambil fisika berarti nanti fisika dan matematika. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian komposisi persentase komponen pertama dan komponen kedua ditetapkan oleh masing-masing PTN. Nah, ini yang agak beda satu PTN dengan yang PTN yang lain ya, teman-teman. Ada yang PTN-nya nggak mau nih nilai raportnya 50%, kayak gitu ya. Ada yang cuma ngambil nilai raportnya tuh 30%. Ada juga yang ngambil raportnya misalnya 40%. Nanti yang lainnya dari portofolio ataupun mapel pendukung. Seperti itu. Oke, untuk beberapa tambahan di SNBP ini teman-teman ada nilai tidak harus naik trennya ya. Ini mitos atau fakta, ini hanya mitos ya. Jadi untuk nilai tidak harus naik trennya. Kemudian bonus nilai prestasi minimal juara satu tingkat provinsi ajang Puspernas. Nah, ini yang memiliki sertifikat minimal yang diakui di perguruan tinggi, terutama PTN dalam negeri, itu adalah yang juara satu tingkat provinsi ajang Puspresnas. Jadi misalnya OSN atau L2SN seperti itu ya, itu minimal yang dihargai adalah juara satu tingkat provinsi. Silahkan dilampirkan nanti ketika mendaftar SNBP. Oke, kemudian yang dilihat dari SNBP juga performance alumni. Ini kebanyakan dari ITB sih yang performance alumni ya. Menyebut kampus bisnis nah nggak apa-apa. Performance alumni ini biasanya dari ITB itu melihat nih progres alumni dari SMA dari semester 1 sampai semester 8 gimana sih? Apakah mahasiswa tersebut bisa mengikuti kuliah dengan baik atau tidak? Apakah mahasiswa tersebut lulus tepat waktu atau tidak? Biasanya dari suatu kampus melihat seperti itu ya, teman-teman. Jadi dari satu kampus, oh ini ada SMA ini, berarti input dari SMA ini bagus, seperti itu. Termasuk dari performance alumni tadi. Kemudian ada yang melihat juga rata nilai UTBK sekolah. Nah, ada PTN yang melihat rata nilai UTBK sekolah. Karena kan tadi Miss Isna atau Kak Isna sudah jelaskan terkait dengan PTN itu melihat SNBP itu raportnya apakah valid atau tidak, itu mereka masih ragu-ragu dari SMA mana. Nah, untuk menjawab ragu-ragunya itu PTN biasanya banyak sekali indikatornya termasuk performance alumni tadi, kemudian nilai UTBK sekolah dan rata nilai UN sekolah kalau dulu. Nah, kalau sekarang bisa dari TKA. Nah, kemudian SNBP teman-teman kemarin ada yang nanya bahwa kita prioritaskan yang pindahan pinter ataupun yang nggak pindahan tapi biasa aja kayak gitu kan. Ternyata teman-teman untuk siswa mutasi atau pindahan itu juga terdeteksi oleh sistem. PTN akan juga menimbang ya apakah siswa tersebut pindahan atau tidak, kemudian nilainya apakah naik atau turun ya. Jadi ketika teman-teman pindahan kayak gitu juga akan terdeteksi di sistemnya termasuk yang di jalur SNBP. Oke, untuk timelinenya mungkin teman-teman sudah tahu ya terkait dengan timelinenya. Sekarang tanggal 28 Januari. So, tanggal 28 Januari di sini registrasi akun SNPMB sekolah sudah selesai dan pengisian PDSS oleh sekolah ini baru proses ya. Registrasi akun SNPMB siswa
Berarti sudah ya teman-teman, sudah bisa diregistrasikan untuk akun SNPMB tanggal 12 Januari sampai 18 Februari. Nah ini kemarin Kak Isna lihat update-nya, kebanyakan sekolah sudah mengisi PDSS, sudah mengisi siswa eligible, tapi belum banyak sekolah yang finalisasi ya. Karena mungkin menunggu terkait dengan sinkron e-raport dan lain sebagainya. Nah, untuk pendaftarannya siap-siap ya teman-teman untuk SNBP. Kalau Kak Isna sarankan sih, kalau sudah mantep daftar di awal ya. Daftar di awal nih. Atau hari kedua kayak gitu ya. Tanggal 3 atau 4 Februari besok sudah. Kalau sudah punya mantep, Bismillah mau ambil jurusan ini ya silahkan bisa diambil. Jangan lupa minimal upload sertifikat ya. Jangan sampai nggak upload sertifikat di SNBP ya. Kemudian nanti masa unduh kartu peserta SNBP tanggal 3 Februari sampai 30 April sampai pengumuman. Nah, ini 31 Maret. Ini sudah lebaran atau belum ya 31 Maret, teman-teman? Oh, sudah ya. Nah, kalau sudah kan nanti biasanya ditanyain nih sama tetangga atau lain sebagainya, "Aku udah keterima di mana nih?" Kayak gitu kan. Em, ini di tanggal 31 Maret. Sudah ayem biasanya kalau SNBP sudah keterima. Tapi nih teman-teman untuk yang SN kemarin tidak termasuk siswa eligible, nanti bisa lewat jalur yang SNBT, UTBK ataupun ujian mandiri. Nah, ini yang tahun kemarin teman-teman terkait dengan SNBP 2025. Karena ada dua pilihan program studi yang kalian bisa pilih. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa pendaftar SNBP itu menurut pilihan dan program studi tahun kemarin ini banyak yang ngambil sarjana yang untuk pilihan pertama dan pilihan kedua pun masih mengambil yang sarjana yang paling banyak. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman daya tampungnya dari D3 16.000, yang pilih pilihan 1 24.000, sarjana terapan 22.000 dan sarjana 142.000 kuotanya. Banyak yang milih yang sarjana. Memang tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, sarjana di Indonesia masih banyak peminatnya daripada yang D3 dan D4 atau sarjana terapan. Oke, kemudian next jalur yang kedua adalah yang SNBT UTBK yang benar-benar krusial, yang benar-benar padat banget saingannya, yang benar-benar kelihatan banget perjuangan latihan soalnya, perjuangan belajarnya biasanya pada habis-habisan nih di sini ya. Jadi pesertanya 3 tahun ya teman-teman, 3 tahun angkatan atau 3 angkatan terakhir 2024, 2025, 2026. That's why ada yang memutuskan untuk gap year karena belajar selama setahun dan lolos juga ada ya. Ada juga di sini untuk pesertanya lulusan paket C juga boleh, tapi ada maksimal umurnya di 25 tahun. Untuk biaya tadi tidak ada subsidi ya dari pemerintah teman-teman. Untuk ketentuan umumnya SNBT ini hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2026 sebanyak 1 kali. Ya, just only one. Ya, jadi hanya 1 kali aja. Kemudian hasil UTBK hanya berlaku untuk penerimaan PTN tahun 2026. Nah, ini beberapa kebijakan terbaru. Kalau misalnya 2024 ya itu bisa buat daftar tahun berikutnya, tapi yang 2025 2026 ini sudah tidak bisa. Jadi ya kalau UTBK tahun ini ya untuk daftar PTN tahun ini, tahun besok harus ikut UTBK lagi, nggak boleh pakai skor yang tahun ini. Oke, kemudian portofolio, kemudian siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2025 dan SNB 2004 tidak dapat mengikuti SNBT 2026. Nah, ini tidak dapat mengikuti ya karena sudah kelak sistem tadi ya teman-teman, bukan berarti di blacklist ya karena sistem. Meskipun di balik sistem itu ada manusianya juga. But siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SNBP kemarin besok ini ya 31 Maret ini tahun 2026 ataupun SNBP yang tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi ini nggak bisa ikut SNBT yang tahun ini 2026. Jadi ya mau nggak mau harus diambil ya teman-teman untuk yang SNBP. Oke, untuk cara milih
jurusannya ya teman-teman masih sama dengan tahun kemarin. Tidak ada perubahan yang berarti. Plek ketiplek sama. Untuk SNBT ini ada 4 pilihan program studi. Ya, boleh milih satu, dua, tiga, atau empat. But ketika milih satu ada ketentuannya, ketika milih dua program studi ada ketentuannya, ketika milih tiga dan empat juga ada ketentuannya. Jangan sampai milih empat semuanya sarjana, nggak bisa ya. Jadi kalau 4 pilihan program studi misalnya di sini minimal itu harus ada yang ngambil satu program diploma tiga atau satu program akademik dan 3 program vokasi. Ya, minimal berarti harus ada D3 atau D4-nya. Oke, ini nanti bisa dibaca ya teman-teman. Kalau nanti kemarin kebanyakan di grup itu diskusi terkait dengan ngurutin jurusan ya. Bahkan ada yang jam 11 itu masih tanya ya, Kak ini udah bener gak yang ngurutinnya kayak gini? Minta pendapatnya kayak gitu ya. Padahal udah mau submit ya. Nah, itu biasanya semakin mendekati hari H semakin bingung untuk mengurutkan jurusannya. Nanti bisa dibantu di grup diskusi ya, teman-teman. At least kalau mantep satu ya satu aja nggak apa-apa. Udah satu aja nih, Kak, aku mau ngambil D3. Udah mantep nih di Politeknik Bandung misalnya. Ya nggak apa-apa. Nanti malah di situ ya Bismillah sudah mantep ya insya Allah bisa tembus lah ya dengan beberapa pertimbangan sudah belajar secara maksimal. Apakah milih dua, tiga, atau empat? Oke, nah ini yang tahun kemarin. Kalau tahun ini PTN-nya belum rilis ya teman-teman. Nanti silahkan bisa terus diupdate untuk PTN-nya. Apakah PTN yang kalian impikan ini ada atau masuk dalam daftar program studi untuk yang UTBK SNBT di situ apakah ada atau tidak. Nah, ya untuk tahun kemarin ada 75 PTN akademik, 44 PTN vokasi atau politeknik, dan 26 PTKIN. Nah, kalau PTKIN ini teman-teman kalian tidak bisa KIP ya kalau lewat jalur yang UTBK SNBT karena beberapa UWIN ataupun PTKIN itu muaranya ke Kementerian Agama ya, bukan Kementerian Ristek seperti itu. Jadi ya mungkin kota KIP-nya ada tapi di jalur yang lain seperti jalur mandiri ataupun jalur SPAN PTKIN atau jalur UM PTKIN dan sebagainya. But biasanya di sini adalah yang PTN akademik atau vokasi yang bisa untuk yang KIP. Apa itu KIP? Beasiswa ya teman-teman atau Kartu Indonesia Pintar free nantinya di UKT atau SPP-nya. Oke, ini teman-teman untuk yang tahun kemarin pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga, pilihan empat. Ternyata di pilihan pertama dan pilihan kedua mereka ataupun animonya masih banyak yang ambil sarjana. Kemudian pilihan ketiga dan keempat ini, hmm, oh malah banyak yang tidak memilih ya kebanyakan ya. Pilihan 3 4. Jadi ternyata UTBK SNBP banyak yang mantap di 2 pilihan. Mungkin karena sudah belajar secara maksimal, ya udahlah 2 pilihan saja sudah cukup kayak gitu. Ternyata yang tidak memilih sampai 50%, lebih dari 50% ya teman-teman untuk pilihan 3 dan 4. Oke. Next adalah materi tes. Nah, nih teman-teman untuk yang tahun ini. Tahun ini, tahun 2026, itu sama ya teman-teman dari tahun 2025. Soalnya, jumlah soalnya masih sama. Tapi untuk durasinya, baru totalnya aja yang sama. Dari masing-masing subtes ini belum dirilis ya, apakah berapa menit dan lain sebagainya. Tapi untuk total durasinya masih sama ya teman-teman, 195 menit. Ya, diawali dari penalaran umum sampai penalaran matematika. Kemarin banyak yang kesulitan ya terkait dengan bahasa ya. Literasi dalam bahasa Indonesia kemarin tahun 2025 banyak yang apa ya, soalnya susah di situ, hot sekali kayak gitu ya.
Padahal tahun 2024 itu masih di penalaran umum yang paling susah ya. Tapi tahun kemarin ternyata bahasa Indonesia. Nggak tahu ya, tahun ini pasti berbeda nih teman-teman. Yang pasti presentasi soal HOTS-nya pasti ada di salah satu subtes ini nantinya. Oke, durasinya 3 jam 15 menit, terutama nantinya ketika jadwalnya sudah rilis, nanti ada istirahat ya teman-teman. Jadwalnya mungkin Senin sampai Kamis sama, tapi untuk hari Jumat biasanya berbeda dari hari Senin sampai Kamis. Oke, next ini timelinenya teman-teman sudah bisa registrasi akun siswa, pendaftarannya masih di 25 Maret ya, masih ada waktu teman-teman ya. Januari sudah mau berakhir, Februari, Maret. At least 2 bulan ini masih bisa untuk drill soal ya teman-teman untuk UTBK. Karena biasanya sistem kerja otak dia akan meningkat ketika misalnya kurang dari 1 bulan sebelumnya. Tapi ketika nanti setelah mengerjakan itu bisa menurun. Yang memiliki apa ya cara kerja otak terkait dengan belajar secara maksimal. Jadi 2 bulan ini sebenarnya kalau kalian bisa stabil mengerjakan ataupun bahas soal terkait dengan latihan-latihan soal itu bisa maksimal teman-teman. Daripada kalian cuma belajar H-7 hari misalnya itu masih belum bisa apa ya melekat ataupun masih belum bisa nyambung connect nih di otak. Tapi kalau 2 bulan kalau kalian stabil satu hari satu paket misalnya itu insya Allah bisa meningkatkan kemampuan kalian di subtes-subtes di jalur SNBT UTBK. Oke, untuk pengumumannya 25 Mei, kemudian masa unduh sertifikat ini. Nah, ini masa unduh sertifikat jangan sampai lupa ya teman-teman, harus diunduh karena bisa jadi nanti kalau nggak lolos bisa untuk jalur mandiri untuk sertifikatnya. Oke, untuk tipsnya tadi Miss Isna sampaikan untuk drill soal UTBK paling tidak 3 tahun terakhir. Ya minimal ya ini teman-teman. Kalau bisa sih lebih dari 3 tahun terakhir. But at least kalau kalian mau mantap, mau siap mentalnya ya 3 tahun terakhir itu paling tidak sudah pernah mengerjakan. Sudah tahu tipe-tipe soalnya karena tidak jauh berbeda. Kemudian one day one paket. Nah ini terkait dengan konsistensi kalian one day one paket untuk belajarnya. Kemudian cek skor UTBK jurusan yang kamu tuju. Banyak sekali website ataupun sumber-sumber terkait dengan skor UTBK tahun 2025, 2024 jurusan yang kalian tuju. Kemudian daftar di awal pembukaan, pilih jurusan impian kamu. Tadi ya Kak Isna sarankan untuk mendaftar di awal karena biasanya nanti di akhir-akhir itu sistemnya sering down ya. Teman-teman kemarin pernah murid Kak Isna yang sampai menghadap, aduh Bu, ini sudah nggak bisa nih, sudah susah banget nih websitenya down. Oke, nggak apa-apa nak, nanti mungkin jam 12 malam, jam 1 malam mungkin nggak down. Nanti coba ya begadang ataupun bangun di jam tersebut, nanti pasti bisa kayak gitu. Sarannya kemarin seperti itu. Sebagai tips and triknya ya mendaftar di awal karena kalau di awal itu insya Allah sistemnya masih nggak crowded ya, nggak di detik-detik terakhir. Kemudian cek animo dan ketetatan 2025 sama. Kemudian jika berani pilih universitas luar daerah kalau UTBK tingkatkan literasi bahasa Inggrismu. Nah ini yang tahun kemarin literasi bahasa Inggris bisa jadi pembebotan yang utama. Tapi nanti mungkin beda-beda ya, dan ini hanya panitia yang tahu ya teman-teman, panitia yang tahu untuk pembobotannya. Panitia tidak pernah merilis terkait dengan pembobotan, tapi ada sebenarnya pembobotan terkait dengan subtes-subtes materi terkait dengan jurusan-jurusan tertentu. Seperti itu. Oke. Kemudian nextnya terkait dengan sudah paham terkait jalur SNBP UTBK ini. Terakhir terkait dengan yang dilakukan ya apa sih? Yang pertama komunikasi dengan orang tua. Banyak siswa yang alhamdulillah banyak siswa yang ini ya teman-teman
em, harus komunikasi dengan orang tua karena takutnya nanti kalau salah jurusan nggak keterima, ya udah orang tua nyalahin anak, anak nyalahin orang tua. Jadi teman-teman harus dengan restu atau izin orang tua, restu dari bapak, restu dari ibu. Pak, Bu, aku mau milih jurusan ini. Bagaimana ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ibu percaya sama kamu atau nggak usah. Nah, nanti bisa didiskusikan di situ. Jadi nanti ketika kuliah juga tidak jadi beban ataupun pikiran dari orang tua. Oke, em, next terkait dengan hal ini adalah cari tahu nama subtes, jumlah soal dan waktu pengerjaan. Nah, ini harus tahu ya teman-teman nama subtesnya apa aja. Tadi yang di slide ini sudah Kak Isna jelaskan nama subtesnya apa aja, jumlah soalnya berapa, waktu pengerjaannya berapa menit. Jangan sampai kalian wasting time di suatu subtes tertentu, tapi nanti mengabaikan subtes yang lainnya. Mungkin kalian suka dengan bahasa Inggris, terus kalian cuma ngutak-ngutak bahasa Inggris, jangan ya. Jadi semuanya harus dikerjakan, harus rata dan ya sesuai dengan waktunya. At least kalian sudah bisa memanage waktu bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kalau tadi 195 menit dengan berapa soal tadi, jumlah soal tadi, kalian bisa mengira-ngira ya satu soal berapa menit. Kalau udah nggak ketemu terkait dengan matematika misalnya, ya sudah next soal seperti itu ya. Tapi kalau kalian oh kayaknya cuma salah ngitung nih, coba dihitung ulang nggak apa-apa ya seperti itu. Kemudian fokus pada kelebihanmu, tingkatkan subtes kelemahanmu. Karena biasanya satu orang dengan orang lain kelebihan di subtas tertentu berbeda ya, teman-teman. Ada yang mantap ataupun pinter di bahasa Inggris, tapi nanti masih lemah di penalaran umum. Nah, nanti silahkan teman-teman fokus pada kelebihannya di bahasa Inggris misalnya, tapi tetap terus tingkatkan di subtes kelemahanmu. Karena nanti untuk nilainya kan jangan sampai jeblok ya teman-teman. Yang satu 700-an, yang satu malah 400-an. Nah, itu juga ternyata kemarin ketika Kak Isna analisis itu juga berpengaruh terhadap milih jurusannya ya. Jadi ada yang jeblok di subtes tertentu ternyata tidak keterima seperti itu. Kemudian buat timeline belajar ini masih sangat ada waktu ya teman-teman. Timeline belajar ini hamin 2 bulan, hamin 1 bulan kalian mau ngapain aja, mau fokus apa aja. Misalnya pekan pertama ini mau kupas tuntas pengetahuan umum, penalaran umum, kemudian minggu berikutnya pengetahuan kuantitatif, kemudian minggu berikutnya literasi bahasa Inggris, dan seterusnya. Silahkan nanti tergantung kalian semua buat timeline belajarnya masing-masing. Kemudian buat planning dan timeline pengambilan keputusan ini sangat krusial sekali teman-teman terkait dengan pendaftaran, pengumuman dan deadline biaya registrasi. Karena biasanya kalau sudah diterima di SNBT atau UTBK atau SNBP pasti disarankan untuk mengikuti registrasi ulang atau membayar biaya registrasi. Biasanya UKT ataupun IP ataupun lain sebagainya. Nah, ini bisa eh, kalian catat tanggal-tanggal pentingnya ya. Apakah aku mau ngambil dengan sudah membayar atau aku mau ngambil jurusan lain ataupun ikut UTBK SNBT ini. Berarti kalau kemarin nggak bayar, ya sudahlah kita ikhlaskan misalnya jurusannya kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa tipsnya. Kemudian yang terakhir teman-teman jaga fisik dan mental. Makan yang bergizi ini sangat penting sekali ya teman-teman. Jangan sampai kalian sudah 1 bulan mengerjakan, sudah 1 bulan belajar, tapi di hari H sakit. Nah, ini perlu konsistensi terkait dengan fisik, terkait dengan makan-makannya bergizi, jaga kesehatan sehingga nanti di hari H pasti tidak jauh berbeda dengan kondisi fisik ataupun mental teman-teman saat ini. Begitu ya teman-teman untuk sesi Kak Isna. Nanti yang untuk terkait dengan jalur mandiri nanti silahkan bisa dibaca ataupun dipelajari sendiri di slide-nya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kak Lilis. Silahkan Kak Lilis.
Baik, terima kasih banyak Kak Isna sharingnya. Tadi udah di-share banyak banget ya teman-teman. Mulai dari timeline, kemudian ada tips and triknya, dan lain sebagainya. Berarti nanti teman-teman kalau misalkan mau tanya-tanya atau konsultasi seputar jurusan dan kampus, boleh di grup WA-nya ya Kak ya? Iya Kak Lilis, boleh banget. Kak Isna sudah join kok di grup ya. Nanti silahkan diramekan aja grupnya sampai sampai jalur SNBP, UTBK, jalur mandiri juga boleh silahkan. Siap, terima kasih Kak Isna. Silakan teman-teman dimanfaatkan ya yang mau konsul-konsul yang masih bingung-bingung boleh banget nih konsul sama Kak Isna. Eh, Mungkin aku mau kasih kesempatan dulu nih ke teman-teman ada yang mau konsul secara langsung atau untuk sesi konsulnya nanti kita lanjutkan di WA group. Kalau misalkan ada yang mau konsul secara langsung boleh banget kalau mau raise hand teman-teman sambil aku persiapan untuk share screen dulu ya. Kalau teman-teman ada yang mau konsul langsung ke Kak Isna, boleh banget. Biar langsung dijawab malam ini juga ya Kak ya. Iya bener Kak. Betul, betul. Sebentar, menit. Sorry, sorry. Atau kalau ada yang mau tanya di kolom komentar juga boleh banget ya Kak ya. Betul, betul Kak Lilis. Boleh banget teman-teman silahkan untuk bertanya bisa lewat kolom chat nanti kita jawab ya bisa lewat eh, raise hand atau voice not lagi open mic ya silahkan. Oke. Mungkin masih pada bingung ya Kak ya, masih menimbang-nimbang nih kira-kira mau masuk jurusan apa. Boleh teman-teman sambil dipikirkan terlebih dahulu ya Kak Isna ya. Mau ngambil jurusan apa dan di mana karena tadi pendaftaran SNBP juga akan segera dimulai. Jadi seharusnya teman-teman udah mulai kegambar nih, udah mulai terarah nanti itu mau ngambil jurusan apa. Kalau udah tahu mau ngambil jurusan apa dan mau konsul ke Kak Isna, tadi Kak Isna sudah membuka kesempatan untuk teman-teman konsul di WhatsApp grupnya PTM Talks bersama Kak Isna. Begitu ya Kak Isna ya. Oke, Iya, Kak. sebelumnya iya, terima kasih banyak Kak Isna atas ilmu dan Sama-sama Kak triknya, Lilis. waktunya. Teman-teman, kali ini aku izin kita bergeser ke sesi yang kedua, sesi bedah soal UTBK. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, tadi siapa yang udah coba kerjain latihan soalnya? Boleh open mic atau chat teman-teman. Kalau belum ada yang chat atau open mic, aku nggak akan mulai bahas soalnya nih. Takutnya nanti udah pada ketiduran semua, nggak ada yang dengerin kita gitu. Siapa nih yang tadi udah mulai bahas-bahas soalnya atau seenggaknya buka dulu deh latihan soalnya seperti apa sih gitu. Ada yang udah coba buka-buka belum teman-teman? Ada Kak Adi, kemudian Kak Irsyad, dan teman-teman yang lain. Ada yang udah coba lihat latihan soalnya seperti apa teman-teman? Mungkin Kak Selva, Kak Lilis. Kak Selva udah dibuka belum Google Drive-nya tadi? Nah, udah dibuka belum Kak Google Drive-nya? Saya nyimak buat adik, wah luar biasa. Latihan soalnya di mana ya Kak? Latihan soalnya ada di WhatsApp grup ya Kak. Kemarin sudah di-share link Google Drive-nya. Jadi untuk latihan soalnya bisa diakses di WhatsApp grup dan di-download di Google Drive-nya. Nggak kelihatan Kak karena baru bergabung grup. Oke, nggak apa-apa kalau yang baru bergabung. Nanti kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Kayaknya Kak Lilis dulu alumni Unsud. Iya betul Kak, saya dulu alumni Unsud. Betul sekali. Oke teman-teman, karena udah ada yang respon nih, berarti ada yang sedang mendengarkan ya. Aku izin mulai untuk
sesi yang kedua yaitu membahas soal UTBK. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh banget langsung dipotong, diinterupsi di tengah, nggak apa-apa ya. Kalau mau open mic boleh, kalau mau di kolom chat juga boleh. Oke, tadi udah sempat dijelasin nih sama Kak Isna ada subtes apa aja gitu di UTBK. Kali ini aku bakal ngenalin kalian dengan tipe-tipe soal yang ada di UTBK, mostly di PK dan juga PM, tapi juga kadang ada di soal di subtes-subtes lainnya. Jadi teman-teman ada 8 tipe soal secara umum yang keluar di UTBK, mulai dari pilihan ganda, kemudian ada juga tipe soal 1, 2, 3, 4, soal hubungan antara P dan Q, kecukupan data, dan seterusnya. Nanti akan coba kita kenalan satu persatu dengan tipe soalnya dan gimana sih ngerjainnya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau kenalin dulu ya sama salah satu fitur yang ada di sekolah UTBK yang menurut aku bagus banget teman-teman. Jadi sekarang di sekolah UTBK gak hanya bimbel intensif bahas soal dan lain sebagainya, tapi buat teman-teman nih yang mau belajar dari awal, materinya secara lengkap dari awal sampai akhir itu seperti apa, boleh banget upgrade paket kalian ke paket Immortal. Karena di paket Immortal nanti kalian bisa dapat rangkuman materi. Kemudian ada juga video series pembelajaran yang bisa ditonton berulang, teman-teman. Setelah itu ada juga mini tryout premium, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, bentar. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung nih, Kak, gimana cara upgrade paket Immortalnya? Teman-teman langsung aja buka website sekolah UTBK, nanti di sana langsung upgrade paketnya. Nah, pertama aku mau kenalin dulu kalian sama tipe soal yang kayaknya udah banyak banget nih kita kenal, udah sering banget kita lihat. Tipe soal pilihan ganda, teman-teman. Tadi ada yang udah coba kerjain belum ya? Kayaknya belum ya, karena baru bergabung grup. Oke, coba kita bahas satu persatu, teman-teman. Di soal nomor 1 ini, dia adalah soal tentang kecepatan. Ada yang mau bantu aku bacain soalnya? Oke, aku coba bacain ya. Di soal pertama nih, Sita berangkat dari kota P menuju kota Q yang berjarak 240 km dengan kecepatan rata-ratanya 80 km per jam pada pukul 8. Pada waktu yang sama, Danu berangkat dari kota Q menuju ke kota P melalui jalan yang sama dengan kecepatan 40 km per jam. Pada jarak berapa sih mereka akan berpapasan teman-teman dari kota P? Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah waktu berpapasan, kalian langsung aja pakai rumus yang satu ini. Ada yang tahu rumusnya, teman-teman? Saya tahu, Kak. Jarak, gimana, Kak Jarak, Selva? jarak dibagi kecepatan 1 dan plus kecepatan 2. Iya, betul banget. Tadi waktu berpapasan itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan yang pertama ditambah dengan kecepatan yang kedua. Nah, karena di soal yang pertama ini yang ditanyakan adalah pada jarak berapa kilometer nih dari kota P mereka akan berpapasan? Berarti yang ditanyakan yaitu jarak saat berpapasan ya teman-teman. Kalian masih ingat nggak rumus yang seperti ini? Jarak, kecepatan, waktu. Kalau misalkan kita mau cari jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Kalau kita mau cari kecepatan, berarti jarak dibagi waktu. Kalau kita mau cari waktu, berarti jarak dibagi kecepatan, teman-teman. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah jarak pada saat berpapasan, berarti cara mencarinya yaitu kecepatan dikali waktu. Tapi waktunya ini bukan pukul 8 ini, teman-teman, karena yang ditanya adalah jarak pada saat berpapasan, maka waktu yang digunakan pun waktu pada saat berpapasan. Jadi untuk bisa menjawab latihan soal yang ini, pertama kita cari dulu teman-teman waktu berpapasannya. Berarti jarak dibagi
Kecepatan pertama dibagi kecepatan kedua. Tadi jaraknya berapa? Jaraknya yang ini, 240 km. Dibagi kecepatan pertamanya 80 kilo, ditambah kecepatan keduanya yang ini, 40 km. Sama dengan 240 per 120, yaitu 2. Jadi nih mereka akan berpapasan setelah 2 jam, teman-teman. Oke, teman-teman, nanti kalau misalkan kecepatan atau ada yang mau ditanyakan langsung dipotong aja ya. Aku agak ngebut sedikit karena latihan soal kita masih cukup banyak. Jadi untuk mencari jarak saat berpapasan, langsung aja kecepatan dikali waktu berpapasan. Kecepatannya siapa, Kak? Tergantung soalnya, teman-teman. Kalau yang ditanyakan adalah jaraknya dari kota P, berarti kecepatannya pun kecepatan P. Kalau di soal yang ditanyakan adalah jarak dari kota Q, berarti kecepatannya pun kecepatan yang Q. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah kecepatan dari kota P nih, jarak dari kota P, berarti kita pakainya kecepatan yang kota P, yang ini. 80 dikali waktu berpapasannya 2 jam. Jadi jawabannya adalah 160 km. Yang D. Ya, nah masih gampang ya teman-teman untuk soal yang pertama ini. Aku langsung lanjut dulu ya ke tipe soal yang kedua, yaitu tipe soal 1, 2, 3, 4. Oke, teman-teman boleh siapin catatan. Karena di tipe soal 1, 2, 3, 4 ini, ternyata nggak semua opsi yang ada di sini itu harus dicari, teman-teman. Kalau misalkan kalian ketemu nih tipe soal 1, 2, 3, 4 ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah cek dulu nih. Sorry, teman. Yang pertama harus dilakukan adalah kalian cek dulu pernyataan yang ada di nomor 1, benar atau salah. Kalau misalkan nomor 1 benar, teman-teman, kalian cek nomor 2. Nomor 2-nya benar atau salah. Cek nomor 2. Kalau misalkan nomor 2-nya itu salah, kalian nggak usah lanjut, berarti ini jawabannya udah pasti yang B. Tapi kalau misalkan nomor 2-nya ini benar, kalian cek nomor 4, teman-teman. Kalau nomor 4-nya itu benar, berarti jawabannya adalah yang E. Kalau nomor 4-nya salah, berarti jawabannya adalah yang A. Kak, gimana kalau misalkan nomor 1-nya ternyata salah? Pernyataan pertama itu ternyata salah. Nah, kalau nomor 1-nya salah, ini justru kabar baik, teman-teman, untuk kalian semua. Kenapa kabar baik, Kak? Karena kalau nomor 1-nya itu salah, langkah berikutnya tinggal satu aja, teman-teman. Kalian hanya perlu mengecek nomor 2. Kalau nomor 2-nya benar, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau nomor 2-nya salah, jadi jawabannya adalah yang D. Kak, aku perlu ngapalin ini nggak? Nggak perlu, teman-teman. Yang perlu kalian ingat itu yang ini. Kalau misalkan nomor 1 itu benar, berarti nomor 3 sudah pasti benar. Emang iya, Kak? Iya, coba kalian lihat deh. Di sini nih, kalau misalkan nomor 1 benar, nomor 1 itu selalu berdampingan dengan nomor 3. Ini 1, berdampingan juga dengan nomor 3. Ini 1, berdampingan juga dengan nomor 3, teman-teman. Jadi, opsi yang ketiga, dia itu selalu ngikut di opsi yang pertama. Kalau yang 1 benar, 3 juga pasti benar. Kalau satunya salah, 3 pasti salah juga, teman-teman. Dan kalau misalkan nomor 1 salah nih, nomor 4 udah pasti benar. Jadi, teman-teman nggak perlu cek lagi. Emang iya, Kak? Iya, coba kita buktikan ya. Kalau misalkan opsi 1 ini salah nih, berarti kan jawabannya bukan yang A, bukan juga yang B, bukan juga yang E. Antara C dan D. Di C ada opsi 4, di D ada opsi 4. Berarti kalau nomor 1 salah, nomor 4 sudah pasti benar. Jadi, tadi kalau misalkan nomor 1 ini salah, yang perlu kalian lakukan adalah cek nih nomor 2-nya. Benar atau enggak? Kalau nomor 2-nya benar, berarti jawabannya yang C. Kalau nomor 2-nya salah, berarti jawabannya yang D. Gitu, teman-teman.
Jadi nggak perlu kalian cek semua ya. Semoga dengan tips ini nanti kalian bisa menghemat waktu pengerjaan yang ada di UTBK. Oke, langsung aja ya kita coba kerjain nih latihan soalnya. Sorry. Ini juga materi tentang simbol-simbol nih, biasanya keluar juga di UTBK. Kalau misalkan kita ketemu latihan simbol yang seperti ini, langsung aja teman-teman substitusikan, dicek simbolnya itu ke pertanyaan yang diberikan. Oke, kita baca dulu nih pertanyaannya. Misalkan katanya simbol lingkaran dan segitiga itu menyatakan salah satu operasi antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi nih kedua simbol ini bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa juga pembagian. Nah, di sini kita dikasih pernyataan teman-teman. Kalau misalkan 5 lingkaran 2 segitiga 4 kurang dari 7, maka mana nih pasangan yang benar untuk kedua simbol ini? Nah, langsung kita substitusikan. Simbol ini diganti ke ini, teman-teman. Berarti tadi langkah yang pertama kita cek nomor 1 dulu ya. Kita cek nih pernyataan yang pertama. 5 lingkaran 2 segitiga 4 katanya kurang dari 7. Nomor satunya ini, katanya lingkarannya diganti dengan jumlah. Jadi, 5 ditambah 2, segitiganya kita ganti dengan kali. Dikali 4 kurang dari 7. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, teman-teman masih ingat ya, prioritas yang ada di eksponen. Kalau kalian mau tahu info lebih lanjutnya, materi lebih dalamnya, bisa ditonton di video seriesnya, teman-teman. Nah, tapi singkatnya, prioritas yang ada di eksponen atau aljabar itu adalah KPKT. KPKT itu apa, Kak? Kurung, pangkat, kemudian kali atau bagi, dan tambah atau kurang. Jadi kalau misalkan di satu operasi itu ada kayak yang ini nih, penjumlahan dan perkalian, kalian kerjakan dari mana dulu? Lihat prioritas yang di sini, teman-teman. Kali dan tambah itu lebih tinggi kali. Jadi yang dikerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Kenapa, Kak? Ya kalau misalkan teman-teman kerjakan dari depan, hasilnya akan berbeda, teman-teman. Jadi ini kita kerjakan perkalian dulu. 2 dikali 4 berapa? 8. 8 ditambah 5, yaitu 13. 13 bener nggak kurang dari 7? Kurang tepat ya teman-teman, karena 13 itu lebih besar dari 7. Jadi opsi yang pertama salah. Kalau opsi yang pertama salah, langkah berikutnya apa teman-teman? Boleh open mic? Kalau yang mau jawab tadi kalau opsi nomor 1 salah, berarti langkah berikutnya apa teman-teman? Hai, 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 halo, halo. Halo teman-teman, karena ini udah lebih dari jam 9 ya. Halo teman-teman, masih bergabung bareng aku? Oke, ini aku lanjutin dulu, selesaikan di nomor ini ya. Karena nomor 1 salah, teman-teman, jadi sudah pasti nih, opsi ketiga itu juga salah, dan opsi yang keempat ini benar. Jadi, yang perlu kita cek hanya satu lagi, yang nomor 2. Coba kita kerjakan yang nomor 2-nya, teman-teman. Berarti kalau yang nomor 2, simbolnya diganti jadi penjumlahan dan pembagian ya. 5 ditambah 2 dibagi 4, katanya kurang dari 7, benar atau salah? Langsung aja karena ini ada pembagian, berarti kita kerjakan yang pembagian dulu. 2 dibagi 4 berapa? Sama saja dengan 2/4. 2/4 itu berapa? 0,5. 0,5 ditambah 5 yaitu 5,5. 5,5 kurang dari 7.
Betul ya teman-teman? Jadi yang opsi kedua adalah benar. Nomor 2 benar, nomor 4 benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu teman-teman. Halo, ini ada yang masih join bareng aku kah teman-teman? Masih, Kak. Oke, masih. Karena ini udah jam 9 nih, aku mau kesepakatan aja sama teman-teman. Mau kita lanjut atau kita sudahi? Lanjut, Kak. Lanjut, oke. Masih kita lanjut dulu ya teman-teman. Aku minta waktu sekitar 10 menit lagi mungkin ya, sampai 9.15. Oke, next kita coba di latihan soal di tipe berikutnya ya. Ini nanti bisa jadi PR untuk teman-teman coba kerjakan. Kita coba di hubungan antara P dan Q, teman-teman. Ini juga pasti selalu keluar nih di UTBK. Hubungan antara P dan Q, lebih besar yang mana? Atau seperti apa hubungannya? Kita lihat di sini, katanya segitiga ABC siku-siku dengan sudut A dikurangi sudut B yaitu 60 derajat. Dan sudut C A derajat. Oke, ini coba kita gambar dulu ya. Katanya ada segitiga siku-siku teman-teman. Tapi kita nggak dikasih tahu nih siku-sikunya itu di mana. Apakah di A, di B, di C? Kita nggak tahu. Jadi kita coba satu-satu ya. Kemungkinan yang pertama berarti siku-sikunya ada di A, misalkan A, B, dan C. Nah, kalau misalkan siku-sikunya ada di A, berarti sudut A ini kan 90 derajat ya teman-teman. Kita bisa cari nih sudut B-nya itu berapa dari sini. Katanya sudut A dikurangi sudut B adalah 60 derajat. Tadi sudut A-nya 90 derajat dikurangi sudut B sama dengan 60 derajat. Berarti sudut B-nya yaitu 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat. Berarti kalau kita mau cari sudut C-nya gimana? Ada yang tahu? Sudut apa nih yang ditanyakan? Ada yang tahu teman-teman? Oke. Teman-teman masih ingat kalau misalkan jumlah sudut di segitiga itu ada berapa? Ada 180 derajat. Jadi nih, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C totalnya itu 180 derajat. Berarti kalau kita mau cari sudut C atau di sini kita misalkan sebagai alfa, nilai A derajatnya yaitu 180 derajat dikurangi nilai sudut A nih yang ini 90 derajat dikurangi sudut yang B yang ini 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat yaitu 60 derajat. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Kira-kira yang mana nih jawabannya? Kalau misalkan nilai A-nya ini 60 derajat. Apakah jawabannya Ki kurang dari P? Belum tentu. Kenapa belum tentu, Kak? Karena tadi kan kita nggak tahu ya, segitiga ABC yang siku-siku ini, siku-sikunya di mana. Tadi bisa aja siku-sikunya di A, tapi kan bisa juga kalau misalkan dia siku-sikunya itu ada di C. Jadinya kayak gini. Di sini C misalkan, di sini A, di sini B. Nah, kalau misalkan dia siku-sikunya ada di C, berarti kan nilai C-nya berapa? 90 derajat. Berarti ini ada dua kemungkinan nih. Kemungkinan pertama tadi nilai A-nya atau nilai sudut C-nya yaitu 60 derajat. Kemungkinan keduanya bisa juga ternyata nilai A-nya itu adalah 90 derajat. Loh, kalau kayak gini gimana, Kak? Yang atas katanya P kurang dari Q, tapi yang bawah katanya P lebih dari Q.
Nah, kalau teman-teman ketemu case yang seperti ini, itu artinya tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan juga Q-nya. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke, gimana? Kalian masih join juga bareng aku kah, teman-teman? Masih pada join, teman-teman, atau udah pada istirahat nih? Masih, Kak. Masih, oke, sorry, sebentar. Wait a minute. Mana ya? Share screen-nya ketutup. Sorry, teman-teman, sebentar ya. Keputus ya share screen-nya ya? Enggak, Kak. Atau masih? Di teman-teman masih atau keputus ya share screen-nya? Oh, Masih, Kak. masih. Masih, Masih Kak. ya? Oke, oke. Sebentar, teman-teman. Soalnya di aku nggak muncul nih layarnya. Oke. Coba kita lanjut ya. Satu latihan soal lagi, teman-teman. Di kecukupan data nih, ini juga yang sering kali mengecoh. Jadi, teman-teman, ada yang namanya soal kecukupan data di UTBK. Dan ada dua jenis soal kecukupan data. Pertanyaannya biasanya antara apakah dan berapakah. Nah, kalau misalkan pertanyaannya apakah, berarti jawabannya antara iya dan tidak. Kalau misalkan jawabannya itu antara iya dan tidak, berarti pernyataan tersebut dinyatakan cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Kalau misalkan berapakah, berarti hasil akhirnya itu harus dalam bentuk angka, teman-teman. Nggak boleh ada variabel. Nggak boleh ada variabel tuh kayak gimana maksudnya, Kak? Misal setelah kita hitung-hitung, hasil akhirnya itu adalah 5x atau 2a plus 3. Atau misalkan apa ya, 11 min C. Nah, ini kan masih ada variabelnya nih. Masih ada X, ada A, ada C. Berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak cukup. Oke, coba kita lihat latihan soal yang ini, teman-teman, untuk bisa memberikan gambaran yang lebih lebih jelas gitu. Di sini misalkan pertanyaannya adalah apakah nih? Apakah Andi lebih tua daripada Budi? Terus ada pernyataan pertama nih. Andi lebih muda daripada Citra. Nah, kalau soal pernyataan seperti ini, teman-teman, kalian lihat satu persatu. Pertama, kalian lihat dulu pernyataan satu dan jangan lihat pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan satu aja. Kira-kira nih, dari informasi yang nomor satu, kalian bisa menjawab nggak Andi itu lebih tua atau enggak daripada Budi? Bisa terjawab nggak, teman-teman? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Kalau nggak bisa terjawab, berarti informasi yang ini tidak cukup. Oke, berikutnya. Gantian, sekarang kita lihat pernyataan dua aja. Pernyataan satunya ditutup nih. Katanya Citra lebih muda daripada Budi. Dari pernyataan dua ini, kita bisa menjawab nggak apakah Andi lebih tua daripada Budi, teman-teman? Nggak bisa. Nggak bisa juga, berarti pernyataan dua juga tidak cukup. Nah, kalau misalkan dua-duanya tidak cukup, berarti langkah berikutnya kalian gabungkan antara pernyataan satu dan pernyataan kedua. Tapi kalau misalkan satu udah cukup, dua udah cukup, nggak perlu kalian gabungkan. Jawabannya berarti udah langsung yang D. Satu saja cukup, dua saja cukup. Tapi karena ini pernyataan satu belum cukup, dua belum cukup, jadi kita gabungkan, teman-teman. Sekarang, kalau misalkan aku punya dua informasi seperti ini nih, katanya Andi itu lebih muda daripada Citra, dan Citra lebih muda daripada Budi. Kira-kira aku bisa ngejawab nggak pertanyaan yang ini, teman-teman? Bisa. Bisa. Jawabannya iya atau enggak? Andi lebih tua atau enggak dari Budi? Enggak. Enggak, jawabannya Andi justru lebih muda daripada Budi.
Berarti jawabannya adalah tidak. Walaupun jawabannya tidak, katanya dia tetap cukup. Jadi nih, kalau informasi satu aja dia tidak cukup, informasi dua aja dia tidak cukup, tapi kalau informasi satu digabung dengan informasi dua jadi cukup. Berarti jawabannya yang C, teman-teman. Kalau misalkan satu dan dua udah digabung tapi jawabannya belum cukup, tidak cukup untuk menjawab, opsi yang dipilih berarti opsi yang E gitu. Oke, aku punya satu lagi nih latihan soal yang terakhir ya. Apakah Doni mengikuti bimbel di sekolah UTBK? Nah, kira-kira menurut kalian jawabannya apa nih? Apakah Doni mengikuti bimbel di sekolah UTBK? Pernyataan yang pertama, sekolah UTBK tidak memiliki siswa yang berinisial D. Kira-kira cukup atau enggak untuk menjawab pertanyaan yang di atas? Cukup. Betul, cukup. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya A. Iya. Coba kita lihat nomor 2-nya nih. Informasi nomor 2 katanya, Doni mengikuti bimbel di mengejar UTBK setiap hari Sabtu. Informasi 2 cukup nggak untuk menjawab pertanyaan yang ini? Hmm, Cukup nggak ya? Menurut kalian apa? Boleh ditebak aja sesuai keyakinan kalian. cukup. Cukup? Ternyata jawabannya tidak cukup, teman-teman. Di sini kan katanya Doni mengikuti bimbel di mengejar UTBK setiap hari Sabtu. Tapi nggak bisa nih menjawab Doni itu ikut bimbel di sekolah UTBK juga nggak. Karena di hari Minggu sampai Jumat kita nggak tahu kegiatan Doni. Apakah di Baik. hari Minggu mungkin Doninya bimbel di sekolah UTBK atau mungkin hari Seninnya bimbel di mana, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi kalau pernyataan dua aja nih tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang di atas. Kenapa? Karena nggak ada keterangan Doni itu bimbel atau enggak di sekolah UTBK. Jadi dari pernyataan yang ini kita nggak bisa tahu jawabannya itu iya atau enggak. Kita ragu, kita bingung. Berarti dia tidak cukup, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ketemu opsi yang seperti ini nih di soal UTBK nanti, jawabannya adalah yang A. Pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Gimana? Kira-kira masih bingung atau makin bingung, teman-teman? Udah paham. Udah mulai paham, oke. Teman-teman mohon maaf sekali ya karena waktunya udah eh, kelewat cukup banyak nih, udah lebih 18 menit. Jadi mungkin untuk latihan soalnya kita cukupkan sampai di sini, tapi masih ada beberapa soal nanti yang bisa kalian akses ya di drive-nya. Dan sebagai gantinya nanti aku akan kasih jawabannya mungkin ya, coret-coretan aku di drive untuk teman-teman pelajarin kira-kira seperti apa sih langkah-langkah untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang ada di UTBK. Nih, selain kecukupan data, tadi juga ada pernyataan benar dan salah. Ini insya Allah lebih mudah untuk dipahami. Kemudian ada juga soal essay. Tahun lalu ada essay, teman-teman. Jadi, yaitu sekarang kalian harus benar-benar belajar memahami konsepnya seperti apa untuk bisa menjawab latihan soal yang essay ini. Dan juga ada soal flowchart dan yang tadi udah kita jumpai, yaitu soal yang berupa simbol-simbol. Mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa bahas semua latihan soalnya, tapi nanti aku akan share ke kalian pembahasan dari soal-soal yang tadi udah kita share filenya ya teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman yang udah gabung nih di WA grupnya bisa mengakses Google Drive-nya. Nanti kalau udah diupdate akan kita infokan di WhatsApp grup ya teman-teman. Oke, teman-teman kira-kira ada yang bisa on cam nggak ya? Kita kita apa ya? Ambil sesi foto bersama sebentar, mungkin bisa on cam beberapa detik aja nggak apa-apa kok.
Halo, Shelfa. Oh, Shelfa Kak, udah tahu belum mau ngambil ini di mana? rencananya mau ngambil di UP, Kak. Mau ngambil Ilkom. Oke, semangat ya. Semoga nanti lancar, bisa keterima, baik itu di SNBP ataupun SNBT sama aja ya. Oke, Kak Irsyad, Nuhli, sama Tripuj, kira-kira bisa on cam nggak teman-teman? Oke, kalau nggak bisa on cam, nggak apa-apa, berempat. Kita berempat aja, teman-teman. Kita dokumentasi dulu, aku mau share reaction. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua atas partisipasinya. Aku doakan semoga kalian semua lancar nanti baik SNBP ataupun SNBT-nya dan bisa keterima di PTN impian kalian. Selamat malam teman-teman, makasih banyak ya. Maaf jadi molor nih selesainya. Sampai jumpa di kesempatan